Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansyah Putra dengan NIM 1120232. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal PKM kami, yaitu perancangan Aeon. Aeon sendiri merupakan aplikasi berbasis Android yang memberikan informasi seputar ikan hias. Latar belakang dari proposal kami yaitu pertama, penggemar ikan hias baru mengalami kesulitan dalam mencari informasi. Kedua, ensiklopedia yang beredar saat ini menggunakan bahasa asing dan harganya mahal, masih berupa buku. Kemudian metodologi yang kami gunakan yaitu menggunakan metode waterfall. Dan luarannya, hasil dari kegiatan ini yaitu menciptakan aplikasi ensiklopedia ikan hias air tawar berbasis Android yang dapat digunakan oleh semua orang, yang mana aplikasi ini dapat diakses secara offline. PKMKC, Proposal Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta. PKM merupakan salah satu upaya Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau Ditlitapmas, Ditjen Dikdi untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi. PKMKC merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, model atau prototipe dan sejenisnya. Kemudian latar belakang proposal ini yaitu menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia pada tahun 2022, setidaknya ada 4.720 jenis spesies ikan air tawar maupun air laut, dan 650 diantaranya diketahui sebagai jenis ikan hias. Dan didapat pula Indonesia memiliki 400 spesies ikan hias air tawar. Ikan hias air tawar sangat digemari oleh manusia. Selain memberikan dampak positif, namun keindahan corak warnanya bisa membuat suasana menjadi sejuk dan santai. Selain itu, bisa dijadikan sumber pemasukan bagi penggemar yang menekuni bisnis perdagangan ikan hias. Namun saat ini penggemar ikan hias baru mengalami kesulitan dalam mencari data ikan hias yang akan dipeliharanya, karena sebagian besar dari ensiklopedia ikan hias air tawar berbahasa asing dan harganya mahal. Rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka perumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana membangun sebuah aplikasi ensiklopedia ikan hias air tawar berbasis Android menggunakan metode waterfall. Tujuan dari tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi ensiklopedia ikan hias air tawar berbasis Android menggunakan metode waterfall, yang bisa diakses oleh pengguna kapan saja, di mana saja, dan tidak harus terkoneksi dengan internet. Manfaatnya, pertama, memberikan kemudahan kepada penggemar ikan hias air tawar sebagai acuan data dalam pembudidayaan ikan hias air tawar. Yang kedua, menyediakan aplikasi berbasis Android yang berisi ensiklopedia ikan hias air tawar yang dapat diakses secara offline. Luaran yang diharapkan yaitu hasil dari kegiatan ini menciptakan aplikasi ensiklopedia ikan hias air tawar berbasis Android yang dapat digunakan oleh semua orang, yang mana aplikasi ini dapat diakses secara offline. Ruang lingkup pembahasan kami batasi hanya pada perancangan aplikasi ensiklopedia ikan hias air tawar berbasis Android dengan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwaidah Belaila. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari rekan saya. Di sini sudah ada metode waterfall. Menurut Pressman tahun 2015 halaman 42, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun sebuah software. Nama model ini sebenarnya bernama Linear Sequential Model. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak. Dan pertama kali model ini diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970. Walaupun kuno, tetapi model waterfall ini merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Lalu disebut dengan metode waterfall ini karena tahap demi tahapnya harus dilalui menunggu selesainya tahap sebelumnya. Jadi kalau tahap sebelumnya belum selesai, dia tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Lalu harus berurutan ya, tidak boleh lengkap-lengkap. Lanjut ada tahap pelaksanaan. Di sini ada 4 tahap. Pertama ada analisis. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui spesifikasi apa aja yang akan kita tuangkan ke dalam aplikasi yang akan kita buat serta fungsi apa aja yang akan terdapat di aplikasi. Lalu lanjut ke perancangan. Setelah
analisis, kemudian dilakukan perancangan sesuai dengan analisis yang telah kita dapatkan. Lanjut ke implementasi. Implementasi ini dihasilkan dari perancangan yang telah kita buat. Setelah perancangan kita sudah buat, implementasi kita buat menggunakan smartphone Android ya. Lalu lanjut ke evaluasi aplikasi. Pada tahap ini, aplikasi sudah dibangun atau sudah dibuat dan dipastikan berjalan sesuai keinginan ya, tidak ada kesalahan. Dilakukan uji coba sebelumnya, yaitu uji coba yang meliputi uji input, data, dan uji penampilan hasil input. Melalui evaluasi ini, aplikasi akan mendapatkan hasil dan manfaat. Setelah mendapatkan hasil dan manfaat, harus membandingkan hasil tersebut dengan kebutuhan pengguna apakah sesuai atau tidak. Jika ada kekurangan, bisa dilakukan pengeditan lagi. Jika bisa, kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu penyelesaian. Metode pengumpulan data di sini ada dua ya, yaitu metode kepustakaan dan metode observasi. Kepustakaan ini dilakukan pengambilan data melalui buku untuk mendapatkan data-data ikan ya. Lanjut ke metode observasi, ini dilakukan pengumpulan data dengan cara mengunjungi website Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah spesies ikan yang ada di Indonesia. Jadi kita ke websitenya untuk mengetahui berapa banyak spesies ikan yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada perkiraan anggaran biayanya ya sebesar 4.500.000. Kegiatannya ada 6. Yang pertama itu proposal memakan biaya 50.000 untuk pencetakan. Kemudian kegiatan pengumpulan data biayanya 150.000. Ini biaya untuk seperti membeli buku asli untuk referensi ya. Lanjut ke kegiatan analisis, ini biayanya 3 juta karena di tahap analisis ini kita membuat database, lalu perancangan datanya sampai jadi ya. Jadi harganya lumayan mahal biayanya di sini sampai penginstalan internetnya juga. Lanjut ke implementasinya. Implementasi di sini yaitu tahap instalasi. Tahap instalasi dikenakan biaya 500.000. Lanjut ke pengujian. Pengujian ini juga diperkirakan biayanya sebesar 500.000. Apakah aplikasi berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna, ini ada di pengujian. Setelah pengujian selesai, 5 tahap selesai, baru ke tahap penyelesaian, yaitu mengupload aplikasi ke dalam Play Store agar bisa digunakan masyarakat banyak ya yang membutuhkan aplikasi tersebut. Subtotalnya untuk perkiraan anggaran biaya sebesar 4.500.000. Kita lanjut ke jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini diperkirakan selama 4 bulan ya. 4 bulan ini kita ada penyusunan proposal, ada pengumpulan data juga, ada analisis sistem, kemudian ada desain. Di sini desainnya ada 3, yaitu desain wireframe, desain konseptual, dan database. Wireframe ini meliputi gambaran, it's front end. Desain wireframe itu seperti front end atau aplikasi yang akan kita lihat ya, maksudnya tampilan aplikasinya seperti apa. Kemudian desain konseptual itu seperti alurnya. Konsep aplikasinya ini seperti apa alurnya. Jadi dari awal sampai akhir gitu, dari login sampai logoutnya alurnya seperti apa. Lalu lanjut desain database-nya ini isinya seperti data-data ikan atau data-data aplikasi yang akan kita salurkan ya. Jadi di database ini yang paling penting sebenarnya. Lanjut ke implementasi Android. Jadi kita menginstalnya ini di aplikasi, jadi kita menginstalnya ini di HP masing-masing dengan mendownload dari Play Store ya, seperti itu. Lalu setelah kita download, kita uji coba apakah bisa berjalan dengan baik di HP Android. Setelah selesai dilakukan evaluasi. Apakah bisa diterapkan atau tidak. Jika bisa, langsung membuat hak cipta dan upload Play Store dengan nama domain sendiri dan sebagainya. Lanjut di sini ada demo prototype ya. Di sini kita menggunakan Figma. Kita lihat ke Figma-nya langsung.
Nah, ini untuk tampilan ketika kita membuka pertama kali aplikasi, yang akan kita lihat adalah tampilan seperti ini. Ini untuk gambaran sederhananya aja. Untuk prototipenya, kita buat seperti ini. Di sini ada 4 tombol fungsi yang baru difikirkan ya. Diperkirakan seperti ini aplikasinya. Bentuknya ketika kita klik pertama kali, kemudian ada isinya deskripsi ikan, kemudian kolom pencarian ikan. Ketika kita klik, ikannya akan muncul apa yang kita mau. Lanjut ke ini tentang aplikasi yang kita buat ya. Ini pengenalan aplikasi kita buat, apa saja fungsinya, tujuannya untuk apa, ada di sini. Lanjut ke kemudian yang ini untuk rate bintang di aplikasi Play Store. Ketika kita klik ini, kita langsung nge-link ke aplikasi Play Store untuk penilaian aplikasi. Jika puas, bisa menilai bintang sesuai dengan percobaan kalian, apakah berhasil atau tidak, puas atau tidak, tinggal dinilai aja di sini. Gitu. Sudah selesai. Ini merupakan 5 tampilan dari perancangan Ionia secara prototype. Selesai presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.